Bismillah, kembali membahas buku Ajar Ilmu Buddha edisi 4 De Jong Samsu Hidayat 2017 ya. Yang dimana ini ada 3 volume ya. Nah, untuk bagian bab kolon ini dia ada buku volume 3 bab kolon. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan subbab berupa beberapa penyakit ya, khususnya kita sebut sebagai kategori gangguan lain ya. Prinsipnya di sini kalau untuk gangguan lain ini ada 4 penyakit yang dibahas ya, angiodysplasia, hemangioma, ruptur traumatika, sama fistal intracutaneous. Nah, jadi 4 penyakit ini akan kita coba bahas di buku Ajar Ilmu Bedah bab kolom ya. Subbab gangguan lain terdiri dari angiodysplasia, hemangioma, ruptur traumatika, dan fistula intracutaneous. Nah, kita akan coba bahas satu persatu ya di dua hal dulu ini, angiodysplasia dan hemangioma. Nah, saya pikir ini yang cukup menarik ya, untuk dua hal ini bisa kita bahas bersamaan karena angiodysplasia dan hemangioma ini merupakan dua penyakit pada bagian kolon yang sebenarnya main simptomnya atau gejala utamanya itu dapat berupa perdarahan saluran cerna bagian bawah ya. Kalau kita lihat di sini nih persamaannya, perdarahan saluran cerna ya dan perdarahan saluran cerna. Nah, jadi pasien-pasien dengan perdarahan saluran cerna bisa kita curigai dengan angiodysplasia ataupun hemangioma. Nah, sekarang apa sih untuk kedua hal ini? Nah, kalau angiodysplasia sendiri didefinisikan sebagai dilatasi pembuluh darah submukosa akibat faktor penuaan. Jadi pembuluh darahnya ya di bagian submukosa mengalami dilatasi atau pelebaran ya, pembuluh darah di bagian submukosa mengalami pelebaran. Nah, jadi ini salah satu bentuk degeneratif ya, karena ini merupakan penyebab kedua perdarahan umur usia di atas 60 tahun ya. Jadi dia nomor 2 penyebab perdarahan saluran cerna pada lansia di atas 60 tahun, kemungkinan itu adalah angiodysplasia. Ya, karena degeneratifnya terjadi dilatasi pembuluh darah di bagian apa? Submukosa kolon. Jadi kalau pembuluh darah kan di kolon dia disuplai kurang lebih di arteri mesenterika inferior ya. Nah, nanti itu akan bercabang-cabang hingga bagian pada dinding usus ya. Ada yang bagian mukosa ya, submukosa, serosa, muscularis, dan sebagainya. Nah, itulah. Tapi pada bagian dinding yang submukosa akan mengalami dilatasi ya, di bawahnya mukosa submukosa dilatasi. Nah, ini karena dia dilatasi ini agak rentan terjadi yang namanya perdarahan. Nah, seperti itu berupa perdarahan saluran cerna. Nah, umumnya ini sebenarnya asimptomatik. Nah, kecuali uh, asimptomatik ya, bisa juga ditemukan saat kolonoskopi berupa perdarahan saluran cerna. Jadi umumnya perdarahan saluran cernanya dia kalaupun terjadi itu cukup ringan ya, karena umumnya mayoritas daripada dilatasi pembuluh darah di bagian submukosa di asimptomatik. Nah, ini penting kita garis bawah ya, asimptomatik. Adapun kalau ditemukan, nah ya kemungkinan itu jumlahnya cukup kecil ya, tapi dia penyebab kedua perdarahan dubur usia 60 tahun. Nah, bisa juga ditemukan pada saat kolonoskopi, kita lihat langsung, oh ternyata ada bagian usus yang mengalami perdarahan karena dilatasi daripada pembuluh darah. Nah, tata laksananya ya, satu pasti konservatif ya, bagaimana memperbaiki KU pasien dulu. Nah, kemudian ketika kita sudah temukan bagian segmen usus yang mengalami dilatasi pembuluh darah, nah maka disarankan untuk dilakukan reseksi anastomosis. Kenapa? Karena kalau tidak maka akan terjadi perdarahan secara terus-menerus. Nah, sehingga kita lakukan pengangkatan pada bagian segmen usus yang mengalami angiodysplasia ya. Angio itu artinya pembuluh darah ya. Displasia itu berupa kelainan bentuk pembuluh darah. Nah, dalam hal ini dia mengalami dilatasi. Oke. Itu prinsipnya. Jadi kesimpulannya, ini displasia satu di atas 60 tahun ya, penyebab kedua perdarahan saluran cerna ya, disebabkan karena dilatasi pembuluh darah submukosa ya. Umumnya dia asimptomatik ya, sampai asimptomatik sampai ke perdarahan saluran cerna ya. Nah, yang keempat, yang kelima ya tata laksananya satu konservatif ya.
Yang keempat, yang terakhir ya bisa dilakukan reseksi anastomosis ya. Nanti gold standarnya dengan pemeriksaan kolonoskopi ya. Demikian terkait dengan angiodisplasia. Nah, kemudian yang kedua, pasien-pasien yang datang dengan perdarahan saluran cerna juga dicurigai. Oke. Kemudian kita lanjut. Yang kedua, kita akan terkait dengan perdarahan saluran cerna yang disebabkan oleh hemangioma. Nah, hemangioma itu adalah suatu, karena ada kata oma di sini sebenarnya langsung kita curiga tumor ya. Tumor jinak ya, tumor jinak ya, akibat pertumbuhan abnormal di pembuluh darah. Jadi ada tumor di pembuluh darahnya disebut sebagai hemangioma. Nah, dapat ditemukan di kolon memberikan gejala perdarahan saluran cerna bagian bawah ya. Dapat berupa melena ya atau hematokezia ya. Bedanya melena sama hematokezia, kalau melena ya itu adalah perdarahan saluran cerna bagian atas ya dengan tanda BAB-nya agak hitam ya. Kalau dia hematokezia yang ini ya, di perdarahan saluran cerna bagian bawah ya, terjadi di BAB bagian saluran cerna bagian bawah. Nah, biasanya BAB-nya merah segar. Itu salah satu bentuk perdarahan saluran cerna. Nah, kemudian dia terjadi intermiten ya, putus-putus dan terus menerus. Dia jarang masif ya, selalu ditemukan ini anemia ya karena intermiten. Prinsipnya itu. Jadi untuk mengetahui keduanya sama-sama perdarahan saluran cerna, cuma bedanya ini adalah pelebaran pembuluh darah, kalau ini adalah tumor pembuluh darah ya, seperti itu. Kemudian kita kembali pada dua lagi, yaitu di bagian ruptur traumatika. Coba kita bahas ya. Jadi ini merupakan trauma abdomen, istilahnya trauma abdomen. Dikasih pengantar bahwa trauma abdomen ya, trauma atau ruptur traumatika bisa disebabkan oleh trauma tumpul, trauma tajam. Jadi tergantung penyebabnya. Kalau kayak trauma tumpul seperti benturan ya, benturan oleh benda tumpul atau terjatuh ya. Nah, kalau benda tajam, itu misalnya akibat tusukan, tusukan seperti akibat tusukan, tusukan ya, atau irisan ya, benda tajam, misalnya pisau ya, parang dan lain-lain. Nah, itu trauma tumpul sama trauma tajam bisa menyebabkan ruptur traumatika. Nah, trauma dapat menyebabkan perforasi ya, ternyata kebocoran daripada abdomen, bisa juga laserasi yaitu robekan mesokolon ya, hingga perdarahan intraabdomen yaitu. Jadi kalau robekan pembuluh darah bisa pasti perdarahan intraabdomen. Atau ini nih yang paling berat juga nih, keluarnya isi kolon ke rongga abdomen selanjutnya menimbulkan peritonitis ya. Jadi ketika ada robekan yang besar, nah ternyata isi kolon ya bisa keluar ke rongga yang robek tersebut. Nah, itu juga memicu terjadinya peritonitis ya. Jadi kalau akutnya bisa langsung meninggal pada saat itu juga karena perdarahan. Nah, kalau untuk selanjutnya ketika perdarahan sudah diatasi, proses infeksi dapat terjadi pada bagian rongga abdomen yang terbuka sehingga bisa menyebabkan peritonitis. Kemudian tata laksananya sendiri ya, satu kita bisa lakukan foto abdomen ya, dengan dua posisi ya, abdomen tegak atau LLD, left lateral cubitus. Nah, ini akan kita nemukan apa kata kuncinya di sini nih, adanya udara bebas ya, udara bebas pada rongga peritoneum atau retroperitoneum. Biasa di bagian ditemukan paling sering di subdiafragma, subdiafragma ya, ada bubble. Nah, itu kita temukan udara bebas. Nah, itu salah satu tanda bahwa ada udara yang tembus pada bagian intraperitoneal, maka kita curigai suatu bentuk trauma abdomen. Kemudian tata laksananya ini nih, lakukan eksplorasi abdomen, dapat berupa laparotomi ya, bisa laparoskopi. Yang penting kita eksplorasi, kemudian mencari ya lokasi yang mengalami trauma. Kalau memang dia perdarahan, hentikan perdarahannya ya. Kalau dia perforasi, tutup perforasinya. Kalau ada kerusakan organ, lakukan rekonstruksi ya, atau bahkan reseksi atau pengangkatan organ yang sudah tidak bisa diselamatkan. Nah,
Reseksi dan ekstoresi dapat dilakukan bila terjadi kerusakan hebat berupa laserasi luas mesenterium. Jadi bisa diangkat ya kalau terjadi ini nih, kerusakan hebat berupa laserasi luas daripada mesenterium. Nah, seperti itu prinsipnya. Jadi ruptur traumatika yang penting kita ingat ya, tahu penyebabnya apa, etiologi ya. Etiologi yaitu tajam sama tumpul ya. Tajam dan tumpul, tumpul dan tajam ya. Bisa patofisiologinya ya tergantung robekannya, bisa menyebabkan oleh patofisiologi ya. Patofisiologi yaitu tadi ini apakah dia perforasi kah ya, kemudian laserasi kah, atau keluarnya isi organ kah, atau bahkan peritonitis. Nah, tata diagnosisnya bisa dilakukan foto abdomen ya. Untuk evaluasi bisa juga USG itu FAST ya, fungsional abdomen, USG FAST ya. Kemudian tata laksananya pasti eksplorasi abdomen ya, untuk mengatasi penyebab perdarahan ya. Sederhana itu, tapi prinsipnya tidak semudah itu dalam pelaksanaannya ya. Kemudian yang terakhir kita akan bahas tentang fistal enterocutaneous ya. Fistal ya, fistal saluran sebenarnya. Fistal enterocutaneous, antara entero itu entero saluran pencernaan ya, kemudian cutaneous itu kulit. Jadi fistal enterocutaneous kurang lebih ada suatu saluran ya yang menghubungkan antar entero yaitu saluran pencernaan dengan kutan itu kulit ya. Sehingga secara definisi bahwa fistal enterocutaneous adalah saluran yang menghubungkan antara lumen usus ya, lumen usus dengan kulit. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi ini ada tampakan gambar ya. Nah, ini ada tengahnya nih, hubungan antara kulit bagian luar hingga usus bagian dalam ya. Nah, ini sebenarnya sering terjadi sebagai penyulit pada pasien-pasien pasca EBD infeksi intraabdomen, seperti pasien-pasien yang pasien habis mengalami operasi ya, operasi misalnya appendicitis yang gangrenosa atau abses appendix ya, divertikulosclerosis atau karsinoma kolon. Jadi pasien-pasien yang sudah dilakukan operasi, nah pada saat penutupan luka dan proses penyembuhan lukanya ternyata terkadang ya tidak terjadi proses penutupan luka yang cukup bagus, atau terjadinya saluran baru yang harusnya tertutup lukanya. Nah, akibat karena faktor infeksi terbentuklah saluran. Nah, itulah yang terjadi namanya fistal ya, yang bisa disebabkan oleh suatu infeksi dari appendix gangrenosa kah, appendix abses kah, atau karsinoma kolon ya. Diverticulosis bisa. Nah, bagaimana tata laksananya? Kita coba non operatif dulu ya, bagaimana melindungi ini ya, proteksi dinding abdomen akibat erosi, rehidrasi, koreksi elektrolit dan nutrisi ya. Kemudian mencari penyebab fistula ya, lokasinya di mana ya, penyebabnya apa. Kalau memang misal kumannya karena TB ya, di tata laksana TB. Kalau memang dia bakterinya spesifik atau non spesifik ya, di kausatif ya. Nah, sebenarnya kalau memang penyebabnya jelas, kadang bisa dia menutup tanpa operatif ya, kalau memang dia misalnya fistula karena TB ya, diberikan terapi TB 6 bulan sambil dilakukan proteksi dinding konservatif ya. Nah, itu bisa menutup closure spontan. Nah, namun kalau memang sudah dicoba, bisa lakukan tindakan operatif. Jadi di operatif kedua ya, yaitu melakukan anastomosis kolon ya, membuang bagian yang terinfeksi itu dibersihkan, serta bagian usus yang sudah dirasa oh ini tidak layak lagi untuk menutup atau sembuh dan justru menjadi sumber infeksi di bagian usus. Nah, maka tidak salah untuk dilakukan reseksi dan anastomosis kolon tersebut. Ya, demikian dari saya ya, semoga bisa membantu. Jadi itulah singkat terkait dengan fistula intracontineous ya, suatu hubungan antara saluran pencernaan usus kolon atau apapun itu ya, usus halus juga bisa terjadi dengan kulit ya, disebabkan biasa pasca pasien operatif ya, oleh akibat infeksi yang tidak menutup lukanya, tidak sembuh spontan ya, sehingga terbentuk saluran ya. Tata laksananya coba dikonservatif dulu ya, rehidrasi, pemberian antibiotik, merawat luka ya, kemudian koreksi elektrolit ya, pemberian nutrisi yang adekuat ya, pemberian protein dan lain sebagainya. Kemudian melaksanakan penyebabnya apa ya. Kemudian yang kedua, kalau sudah gagal silakan operatif lagi ya. Demikian, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.